Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di video pembelajaran fisika kelas 11 SMA. Di video pembelajaran ini kita belajar mengenai suhu, kalor, dan perpindahan kalor pada materi pengaruh kalor terhadap suhu benda. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan nantinya adik-adik dapat menganalisis perubahan suhu pada suatu benda terhadap kalor pada benda tersebut dan dapat menganalisis jumlah kalor yang diterima dan dilepas pada suatu benda. Adik-adik sekalian, saat kita memanaskan air menggunakan panci di atas kompor, api dari kompor akan membuat panci menjadi panas sehingga akhirnya energi panas yang dialirkan dari api ke panci dan dari panci ke air akan membuat air mendidih. Nah, saat air dipanaskan, ada proses transfer energi dari satu zat ke zat lainnya disertai dengan adanya perubahan suhu atau yang disebut juga dengan kalor. Kalor yang diterima air digunakan untuk menaikkan suhunya sampai air mendidih atau bahkan air menguap. Energi panas atau kalor diartikan sebagai aliran energi antara dua sistem melalui energi kinetik dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Artinya, energi panas tidaklah diam, tetapi selalu mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Seperti misalnya panas matahari yang mengalir dan menghangatkan tubuh, atau api unggun yang merambat melalui udara dan menghangatkan tubuh orang-orang di sekitarnya. Baik adik-adik sekalian, ketika kita belajar tentang kalor, pertama-tama kita akan mempelajari yang namanya kalor jenis dan kapasitas kalor. Adik-adik sekalian, dalam kehidupan sehari-hari pernahkah kalian mempertanyakan kenapa besi dan air yang sama-sama terpapar sinar matahari dalam rentang waktu yang sama, ternyata suhu besi lebih panas daripada suhu air? Kenapa demikian? Karena pada dasarnya setiap benda mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam menyerap kalor. Baik, untuk 1 kg air, untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius, air membutuhkan kalor sebanyak 4186 joule. Dan sementara untuk 1 kg besi untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius membutuhkan 448 joule. Nah, dapat kita lihat bahwa pada masa yang sama ternyata air membutuhkan lebih banyak kalor untuk menaikkan 1 derajat Celcius dibandingkan dengan besi. Dan jika diberikan kalor yang sama besar, maka tentunya besi akan lebih cepat panas dibandingkan air karena besi membutuhkan kalor lebih sedikit daripada air. Nah, jumlah kalor yang dibutuhkan itulah yang kemudian disebut dengan kalor jenis benda. Nah, jadi kalor jenis benda ini dilambangkan dengan huruf C kecil, yaitu kalor yang dibutuhkan benda 1 kg untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Nah, dari penjelasan tadi maka dapat kita tuliskan persamaan untuk mencari kalor jenis benda, yaitu C sama dengan Q dibagi M delta T, di mana C adalah kalor jenis, Q adalah kalor yang dibutuhkan, M adalah massa, dan delta T adalah kenaikan suhu. Nah, pada zaman dahulu, pada saat orang-orang belum mengetahui kalor adalah suatu energi, maka kalor diberi satuan itu kalori, atau biasa disingkat dengan kal. Nah, karena kalor adalah sebuah energi, maka satuan untuk energi adalah joule. Maka jika diperoleh hasil untuk kalor jenis adalah 1 kalori, maka untuk mengkonversi ke joule maka 1 kalori adalah 4,18 joule. Nah, untuk kalor jenis kalau kalor jenis adalah benda 1 kg untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius, maka dari persamaan kalor jenis ini kita peroleh C sama dengan massa dikali kalor jenis, di mana C besar ini adalah kapasitas kalor. Jadi Nah, berikut ini adalah daftar kalor jenis yang dimiliki oleh berbagai zat yang ada, tapi lebih atau kurang.
Entah misal kalau kita ambil air, entah airnya segelas, setimba, seember atau berapa, yang kita ingin naikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Baik, dari penjelasan di atas, maka kalor jenis adalah jumlah kalor yang diserap atau dilepas 1 kg untuk 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius, sedangkan kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang dilepas oleh zat bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan adik-adik simak contoh soal berikut ini. Oke, contoh 1. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air yaitu 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Oke, pertama-tama untuk menyelesaikan kasusnya, maka kita tulis hal-hal yang diketahui. Oke, yang diketahui pertama adalah massanya adalah 3 kg, kemudian kalor jenisnya adalah 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T atau perubahan suhunya, yaitu untuk mengetahui perubahan suhu, maka suhu akhir dikurang dengan suhu awal, sehingga 35 dikurang 10 diperoleh 25 derajat Celcius. Kemudian ditanyakan adalah kalor yang diserap air. Oke, jadi kita akan mencari Q besar. Jadi kita tinggal masukkan persamaan Q sama dengan MC delta T, massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Kita masukkan masing-masing nilainya, maka 3 dikali kalor jenis 4186 dikali 25 diperoleh hasil bahwa kalor yang diserap air sebanyak 313.990 Joule. Oke. Kemudian untuk contoh kedua, berapakah kapasitas kalor dari 5 kg suatu zat yang mempunyai kalor jenis 2 kalori per gram derajat Celcius. Oke, jadi yang diketahui adalah massa dan kalor jenisnya. Maka kita tinggal kita tulis dulu yang diketahui. Massanya adalah 5 kg dan kalor jenisnya adalah 2 kalori per gram derajat Celcius. Oke, karena nilai satuannya tidak sama, maka pertama kita setarakan dulu satuannya. Jadi 5 kg kita ubah ke gram. Jadi 5 kg dikali 1000 dia menjadi 5000 gram. Oke, setelah itu kita cari, yang ditanyakan adalah kapasitas kalor. Karena semua nilai berdasarkan persamaan sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan C sama dengan M dikali C kecil, massa dikali kalor jenis yaitu 5000 dikali 2 yaitu 10.000 kalori per gram derajat Celcius. Nah, setelah kita mempelajari tentang kapasitas kalor, selanjutnya kita akan mempelajari asas Black, di mana menurut pengamatan Black tentang perubahan kalor, Black mengamati perubahan kalor pada dua zat yang dicampurkan. Misalkan, pada saat kalian sedang membuat es teh, apa yang terjadi jika teh yang panas dan es batu yang dingin dicampurkan? Maka kedua zat akan saling melepas dan menyerap kalor secara terus-menerus sehingga sampai pada suhu setimbang. Oke, berikut gambar ilustrasinya. Pada proses pencampuran ini, air panas akan melepaskan kalor. Kemudian sedangkan air dingin akan menerima kalor. Nah, di video pembahasan kalor kita juga sudah membahas rumus perpindahan kalor, yaitu Q sama dengan MC delta T. Oke, kita misalkan air panas adalah T1 dan air dingin adalah T2, sementara air campuran dari air panas dan air dingin adalah TC. Maka persamaan untuk Q lepas adalah M1C1 dikali perubahan suhu dari T1 ke TC, yaitu panas dikurangi yang hangat. Kemudian
persamaan untuk Q terima yaitu M2 dikali C2 dikali perubahan suhu dari TC ke T2 yaitu hangat dikurangi yang dingin. Nah, pada proses ini proses perpindahan energi dari air panas ke air dingin akan terjadi terus-menerus hingga mencapai kesetimbangan termal. Dan jumlah kalor yang dilepaskan dari air panas ke air dingin akan sama dengan jumlah kalor yang diterima air dingin dari air panas. Nah, sehingga dirumuskan bahwa dari percobaan ini, ilustrasi yang dijelaskan tadi dirumuskan bahwa kalor yang diterima oleh sistem yang suhunya lebih rendah sama dengan kalor yang dilepas oleh sistem yang suhunya lebih tinggi, atau dapat dituliskan secara matematis Q terima sama dengan Q lepas. Nah, inilah yang disebut dengan asas Black. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak contoh soal berikut ini. Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Anggap saja tidak ada kalor yang mengalir ke lingkungan. Oke, pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui. Massa bejana 0,5 kg, massa air 0,5 kg, dan suhu air adalah 100 derajat Celcius, sementara suhu bejana adalah 25 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis aluminium atau bejana adalah 4000 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ditanyakan adalah setelah pencampuran ini antara air dan bejana, berapakah suhu termal yang sebelumnya mereka memiliki perbedaan suhu. Kira-kira berapakah suhu setelah keadaannya setimbang? Ya, langsung saja kita masukkan persamaan asas Black untuk mencari suhu kesetimbangan, yaitu persamaan Q lepas sama dengan Q terima, yaitu Q lepas air dengan Q terima bejana. Maka kita masukkan masing-masing massa air dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu sama dengan massa bejana dikali kalor jenis bejana dikali perubahan suhu. Oke. Massa air adalah 0,5 dikali kalor jenis air 4200 dikali untuk perubahan suhu di Q lepas, maka perubahan suhu adalah perubahan suhu antara air dan termal. Campuran, perubahan suhu campuran. Jadi suhu air dikurang dengan suhu campuran atau suhu termal. Jadi 100 dikurang suhu termal. Oke, selanjutnya massa bejana 0,5 dan kalor jenis bejana 900 dikali suhu campuran atau suhu termal dikurang suhu bejana. Jadi termal dikurang bejana itu 25, sehingga diperoleh 0,5 untuk Q lepas 0,5 dikali 4200 yaitu 2100 dikali 100 dikurang suhu termal. Begitupun dengan Q terima 0,5 dikali 900 yaitu 450 dikali suhu termal dikurang 25. Selanjutnya masing-masing nilai dari pertama untuk Q lepas yaitu 2100 kita kali masuk ke nilai perubahan suhu. Jadi 2100 dikali 100 dengan 2100 dikali suhu termal. Begitu juga dengan Q terima yaitu 450 dikali
suhu termal dan 450 dikali 25 sehingga diperoleh hasil 210.000 dikurang 2100 termal suhu termal dan sama dengan 450 suhu termal dikurang 11.250. Oke, selanjutnya kita masing-masing jumlahkan dengan sesuai yang sejenisnya. Yang ada termalnya kita satukan, yaitu 450 ditambah 2100 suhu termal. Oke, kita jumlahkan dan 210.000 ditambah 11.250 sehingga diperoleh 2250 suhu termal sama dengan 221.250. Nah, karena yang dicari adalah suhu termal, maka 2250 kita pindahkan ke ruas sebelah sehingga 221.250 dibagi 2250 diperoleh suhu termalnya antara air dengan bejana setelah dicampurkan adalah 86,76 derajat Celcius. Jadi pada saat keadaan setimbang, suhu setimbang, maka suhunya adalah 86,76 derajat Celcius. Nah, itulah tadi video pembelajaran fisika mengenai materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik tentang materi yang telah diberikan, nah adik-adik bisa mencoba mengerjakan soal-soal latihan dengan mengklik deskripsi video di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.